Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa.
Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Allah Roh Kudus, ajar kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau harus jujur, selama ini kita tidak pernah memikirkan dengan serius bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, itu bukan tanpa konsekuensi. Ada konsekuensi hidup sebagai orang percaya, yaitu sesungguhnya segenap hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita sadar perkataan kita percaya kepada Allah itu berarti kita harus bersedia menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah. Ini konsekuensinya, saudaraku. Itu artinya selama kita masih hidup di dunia ini, wilayah hidup kita pun sudah berbeda. Kalau orang-orang dunia pada umumnya mereka hidup dan menikmati dunia ini dan itu yang menjadi wilayah hidup mereka, maka hidup sebagai orang Kristen atau hidup sebagai orang percaya, wilayah hidup kita itu sudah berbeda. Artinya kita sudah tidak lagi hidup untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi wilayah hidup kita itu adalah hidup hanya untuk menikmati Tuhan saja di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Hidup menikmati Tuhan itu kan bukan berarti kita sudah tidak lagi bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus tetap bertanggung jawab dengan hidup ini. Kita harus tetap bekerja keras. Kita harus tetap berjuang. Tetapi di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita sudah tidak lagi menaruh hati kita kepada dunia ini. Sehingga di dalam kedalaman hati kita itu sudah tidak ada lagi keinginan-keinginan diri untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Hanya satu kesenangan kita, menikmati Tuhan saja. Saudaraku, tentu ini bukan hal yang mudah. Tetapi kita sudah tidak punya pilihan yang lain selain kita harus hidup menikmati Tuhan saja. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita hidup terus bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Gaya hidup yang demikian harus mewarnai seluruh gerak kehidupan kita, supaya pada akhirnya kita sudah tidak lagi memiliki keinginan yang lain selain ingin menikmati Tuhan saja. Selama kita masih di dunia ini, kita selalu hidup bersama dengan Tuhan. Ingat saudaraku, tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu tidak ada yang lain selain di ujung kehidupan kita nanti atau di balik kematian nanti, kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Ini yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Persoalannya adalah, kalau selama hidup di dunia ini, kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak berjalan dengan Tuhan, kita tidak memiliki keintiman, persekutuan dengan Tuhan, maka wajah batinia kita tidak akan sama seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu wajah batinia, manusia batinia yang benar-benar sama seperti Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudaraku, oleh karenanya kita harus serius memperkarakan akan hal ini, supaya kita terus memeriksa diri, terus berjuang untuk merubah diri, sampai pada akhirnya kita bisa menjadi
pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Nah, kalau sekarang kita memeriksa diri kita, apa yang kita kejar selama ini? Apa yang ingin kita capai selama ini, saudaraku? Kalau harus jujur, yang kita kejar selama ini adalah semua keinginan-keinginan diri yang ingin kita nikmati. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita sadar, sekalipun kita bisa memiliki semua yang kita inginkan, bahkan sekalipun kita bisa memiliki dunia ini dengan segala isinya, semuanya itu pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Kalau di balik kematian nanti, wajah batinia kita, manusia batinia kita tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ingat firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku, ini seharusnya kita lihat sebagai suatu peringatan yang sangat keras bagi kita, bahwa selama kita hidup di dunia ini, segala sesuatu yang bisa kita nikmati, segala sesuatu yang bisa kita miliki, semuanya itu pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Sebab yang harus kita perjuangkan lebih daripada apapun yang kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini adalah manusia batinia yang ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau firman Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, ini suatu peringatan yang sangat keras bagi kita, supaya kita periksa diri, kita koreksi diri kita, lalu kita terus berjuang untuk merubah diri sebelum waktu Tuhan tiba bagi kita, saudaraku. Ingat itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sering kali saya katakan, berapa lama sih kita menikmati hidup di dunia ini? Paling 70-80 tahun. Itu pun kalau kita kuat. Dan setelah itu semua yang kita nikmati akan hilang lenyap. Tidak akan pernah bisa kita bawa sampai di kekekalan. Oleh karenanya kita harus menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak itu maksudnya begini, kalau kita sudah tahu apa yang kita nikmati saat ini itu tidak memiliki nilai hidup yang kekal, artinya tidak bernilai sama sekali, karena pada akhirnya semuanya itu akan sia-sia. Kenapa kita harus memilih untuk menikmati itu? Kalau kita memilih untuk menikmati hidup yang demikian, maka kita menjadi orang yang ceroboh, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan menasihati kita seperti yang ditulis di dalam Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari kami yang dimaksudkan di sini artinya kita harus terus memeriksa setiap hari hidup kita. Apa yang kita lakukan sudah seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga atau belum? Mulai dari sikap kita, gerak pikiran kita, tindakan kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita. Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau belum? Ini yang harus kita periksa. Kalau ternyata belum, kita berjuang untuk berubah, saudaraku. Supaya perubahan diri kita itu terus terjadi dari hari lepas hari. Dan kita harus berjuang untuk berubah. Jika tidak, kehidupan kita ada di dalam keadaan yang bahaya. Saudara, kita harus sadar akan hal ini. Perjuangan kita yang sesungguhnya selama kita masih hidup di dunia ini adalah perjuangan untuk ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak hanya bekerja untuk menikmati hidup ini yang hanya 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun, tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, itu pun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi, kalaupun saat ini
Ada yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus sadar perjuangan kita yang terutama lebih daripada apapun, yaitu perjuangan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus bekerja keras, berjuang untuk merubah diri supaya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan ini harus diperjuangkan lebih daripada apapun. Inilah yang firman Tuhan maksudkan kalau kita membaca Yohanes 6 ayat 27. Firman Tuhan katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita bekerja keras, bertanggung jawab untuk hidup kita dari hari lepas hari, itu harus. Tetapi lebih daripada itu semua, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Satu pesan yang harus kita ingat, kalau selama kita hidup di dunia ini, kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak setia berjalan dengan Tuhan, maka di ujung kehidupan kita nanti, hidup kita tidak akan pernah ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari ini, lalu kita tinggalkan dunia ini, kita kembali kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran sampai di ujung kehidupan kita nanti. Hidup kita boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Yang Maha Kudus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau terus berjuang ya Bapa, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berubah. Kami mau hidup hanya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih yang Maha Kudus, kami diberkati dengan firman-Mu. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.